Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ya rabbal alamin. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di hari yang mulia. Kita masih berkesempatan untuk menikmati indahnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan kita, bentuk ketundukan kekuasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang Maha Tinggi dan Dia manusia tersujud di hadapannya, tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita jadikan momentum Syahrul Ramadan sebagai bentuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai tamu yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, manusia akan dapat membedakan, manusia akan dapat menentukan kemana arah yang hendak dia tuju. Dan kesempatan malam ini, insya Allah akan menyampaikan ayat setelahnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menunjukkan kuasa dengan tujuan tertentu dengan firman yang kutiba alaikum as-siyam wa qul atau akhir ayat tersebut dengan la'allakum tattaqun sebagai tujuan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat selanjutnya berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an Allah berikan kepada manusia di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagai karunia, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan wala'allakum tashkurun, agar kamu semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kembali menunjukkan keagungannya dan menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba tanpa terkecuali dengan firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi wa idza da'aka sa'alaka, bertanya kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya kepada Rasulullah? Allah berfirman, ibadi, hamba, hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu hamba kepada Rasulullah. Bagaimanapun bentuk
pada level mana ketakwaannya, seperti apa dia dalam kehidupan sehari-hari, apakah sholat atau tidak, apakah dia rajin beribadah atau tidak, tapi dia tetap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara membayar kita saat kita sebagai orang tua terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak yang luar biasa. Begitu sangat luar biasanya, kita akan mengatakan semoga kamu tenang, tetap saya sayang kepada dia. Sebelum sengaja betul pak ini sih tenang. Oh, bagaimana pun dia tetap disayang oleh orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman kepadanya? Apakah setiap hamba Allah ciptaan Allah manusia ketika mendengar Al-Quran dia akan tertunduk hatinya? Bahkan setiap yang mendengar Al-Quran meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian mereka yang justru kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman menegaskan dalam ayat ini, mereka pun hamba-Ku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan kebiasaan ahli apa yang mereka tanyakan kepada Muhammad Rasulullah, anni, tentang aku ya Rasulullah, tentang Allah. Ya, bisa kita pahami bahwa sepanjang perjalanan manusia tidaklah mulus. Terkadang ada ujian, ada cobaan, terkadang dia taat, terkadang dia tidak taat, terkadang membangkang, terkadang baru dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa nanti akan ada di mana posisi mereka akan mencari siapa Tuhannya. Bahkan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan sampai pada satu titik di mana mereka membutuhkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni", tentang aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemana mereka akan bertanya tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Representasi dari siapa yang mengutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'inni qarib", maka sesungguhnya fa'inni ada hafal dan ini fa pada firman Allah, maka ini sungguh aku qaribun dekat dengan hamba. Hal tersebut mengindikasikan dengan sangat kuat bahwa sejauh mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauh dari Tuhan, karena perbuatan maksiat pada prinsipnya menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia berbuat maksiat semakin jauh, semakin dia berbuat maksiat semakin jauh, begitu tambah jauh, dan dia akan merasa kira-kira kalau saya berbagi, kira-kira orang seperti saya itu bisa diterima tidak? Kira-kira orang seperti saya itu pilot pasporan itu mesin mah, dia merasa tidak pantas dirinya untuk masuk Mesir. Dia tidak pantas dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak merasa pantas dia saya masuk surga. Atau bahkan dia melihat dari bawah yang itu di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan saat mereka menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia pada titik ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tegaskan tidak serusak Allah Maha. Fa'inni qarib, Allah senantiasa dekat kepada hamba-Nya. Hamba-Nya lah yang senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tegaskan Allah dekat dengan setiap hamba-Nya. Seorang ayat ini membuka pintu seluas-luasnya untuk mereka yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintunya terbuka begitu lebar,
sehingga seseorang akan mampu berpikir bahwa saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya harus semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Inni aqim," aku itu dekat. Bagaimana cara dia akan menghubungkan koneksi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat sebelumnya berbicara tentang koneksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Allah menurunkan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berasumsi atau berekspektasi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika oleh Rasulullah, jika ada hamba yang bertanya kepadamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berekspektasi bahwa jawab firman Allah, maka jawablah wahai Rasulullah, sampaikan kepada mereka bahwa aku itu dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada hamba-Nya bahwa Allah itu dekat. Sebagaimana Allah dalam ayat-ayat yang lain juga menegaskan dengan sama bentuknya. Misalnya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung berbicara kepada orang-orang kafir, melainkan "Qul," katakan wahai Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang kafir. "Qul ya, qul huwallahu ahad." Katakan wahai Rasulullah, sampaikan kepada mereka. Tetapi tidak dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," kalau tidak hamba bertanya kepadamu wahai Rasulullah SAW, fa inni qarib. Maksudnya adalah Allah berbicara langsung kepada hamba. Inni qarib. Saat kita membaca Al-Quran, sudah membaca, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Fa inni qarib adalah firman Allah yang diberikan kepada kita bahwa Allah itu dekat. Akan itu dekat oleh hamba. Tidak saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uji da'watan da'i." Uji, aku akan menjawab, aku akan merespon. Da'watan da'i, da'watan setiap doa. Ad-da'i orang yang menjadikan doa. Ad-da'i adalah orangnya. Da'watan adalah perbuatan. Perbuatan doa yang dipanjatkan oleh hamba tersebut. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjabai idza da'a? Saat dia mau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mempedulikan backgroundnya, siapapun silakan. Yang penting dia ibadi, hamba. Karena kita tidak pernah menjadi bekas hamba yang Allah. Kita selamanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah selamanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, siapapun akan aku ijabahi. Yang penting dia itu mau doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diskusi Rasulullah SAW menyampaikan, yang zikrullah ta'ala ila samai dunia ila yang mafruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun dari arsy ke langit yang paling dekat dengan bumi saat tersisa sepertiga malam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa hal min mustaghfir?" Apakah ada yang orang yang beristighfar saat ini? Waktu sekarang apakah ada orang yang terbangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandalkan kedua tangannya, berdoa minta ampun kepada Allah? Apakah ada pada? Fa hal min sa'il? Apakah ada di waktu saat ini? Aku sepertiga malam. Apakah ada dari hamba yang terbangun kemudian mengandalkan kedua tangannya dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah perlu apa yang dia minta? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'al al-ardi muslim." Tidaklah seorang muslim berada di muka bumi ya Allah bid'awatin, yang berdoa mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa aqrabu wa kecuali
Maka bersama-sama kita jadikan ayat ini sebagai bentuk kesempatan yang tidak terasa di dalam kafir takmir sudah ada jadi pengajian asal semangat tidak terasa semalam itu malam seperti itu Ramadannya selesai. Hari-hari yang lalu sudah tidak lagi Ramadan seperti bulan yang kemudian. Maka kita manfaatkan bersama-sama saling tawasul bil haq